Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alhamdulillah ja'ala al-islam nahdiyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita diperkumpulkan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus bakti sosial dan peringatan Hari Santri Nasional 2025. Yang sama-sama kami hormati guru kita yaitu Kiai Imron Rosyadi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan selalu membimbing kita di lingkungan perubahan Residen ini menjadi generasi penerus Islam yang mempunyai akhlakul karimah, yang mempunyai rahmatan lil alamin di lingkungan kita. Yang saya hormati Kiai Amiruddin selaku orang tua kita. Alhamdulillah beliau senantiasa mendampingi kita di Masjid Al-Hadi dalam kegiatan event apapun dan membimbing kita sehingga kita semua bisa memberikan manfaat hingga detik ini. Dan yang saya hormati Mauidhatul Hasanah Kiai Dede Ismail, om kita ya, asli Cirebon, saudara kita. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Mari nanti kita dengarkan Mauidhatul Hasanah beliau. Dan yang saya hormati para tamu undangan, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya selaku Ketua DKM. Saya di sini tidak panjang lebar Bu, karena waktu sudah siang. Saya hanya satu kata saja dari saya, Ibu, Bu, maafin saya ya, maafin DKM. Alhamdulillah. Pak, maafin ya Pak ya. Maafin DKM ya. Alhamdulillah, tidak ada kata lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Bapak Dikri Abdurrahman. Semoga kita bisa mengindahkan apa yang beliau paparkan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Desa Kalijaya yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Wahyu Wulandari. Kepada Ibu Wahyu Wulandari kami persilakan. Mohon maaf ada halangan dari Ibu Erna karena lagi sakit. Langsung saja kita lanjut untuk acara yang selanjutnya yaitu Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dede Ismail Zulkarnain SPDI MMPD MSI. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari Pluit, yang jawab salam saya doakan banyak duit. Udah duit kenceng banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi,
Yang jawab salam, saya doakan cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun apa lagi, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah nabi'ul asrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi tawarramat qadamahu likasratis sujudi bil ashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Saya absen dulu sesuai dengan catatan yang ada di handphone ya, Bu. Yang pertama, guru kita bersama Kiai Al-Haj Imron Rosadi SPDI, Kiai Ihsan Said SPDI, Ustadz Suhairi SPDI. Ini SPDI semua gelarnya. Ibu tahu nggak SPDI gelar nantinya, Bu? SPDI itu sarjana pengen 2 istri. SPDI semua. Guru kita jauh-jauh dari Sukatani, Kiai Humaydi, Dede Humaydi, MPDI. Nah, MPDI juga sama, masih pengen 2 istri. Ustadz Aminuddin, Ustadz Haji Sarin, dan juga PRT Arif. Kita doakan PRT kita sehat walafiat, panjang umur sampai 200 tahun. Dan yang barusan sambutan Ketua DKM kita Mas Dikri Abdurrahman. Ini sambutannya keren. Bu, maafin saya ya. Pak, maafin saya ya. Udah berarti saya ceramahnya ya. Ikutin Ketua DKM aja udah. Ini bapak-bapak sebelah mana sih? Bingung saya. Mana sebelah bapak-bapaknya? Astagfirullahaladzim. Di bawah pohonnya, Pak. Iya, teduh, adem, ibu-ibunya di tenda. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan. Kenapa ibu saya muliakan? Karena ibu melakukan 3 hal yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Ibu masih ingat ada lagunya, Bu? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, kan baru 3, biasanya sampai 11 ya.
Ada di sini anak ke-11. Orang tua dulu anak sampai belasan ya Bu. Tuh, tanya sama ibunya ketua DKM. Anaknya sampai belasan bro. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang ketiga menyusui, mengandung, melahirkan, menyusui itu hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan, sementara bapak-bapak hanya bisa menghamili. Ya Pak. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi menjelang siang hari ini saya lihat ibu-ibu semuanya duduk sila berjajar. Semoga ibu-ibu rizkinya lancar. Bu mana Bu? Bu mana? Jangan pulang dulu, ntar bareng pulangnya. Ibu-ibu yang duduk sila berjajar, semoga ilmu yang didapat dibawa sampai yaumil mahsyar. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang duduk sila berjajar, tolong yang masih punya utang buru-buru Kalau bapak ibu yang malas-malasan bayar utang, itu namanya orang kurang ajar. Kita hadir di majelis yang mulia ini. Ada yang belum kesebut, yang tadi barusan datang karena catatan yang enggak ada, tapi saya ingat ya, Al-Mukarramah Ibu Lurah, Ibu Kepala Desa apa ini namanya ya, Kalijaya, tepatnya di perumahan atau komplek The Nine Resident, betul? Namanya juga The Nine 9. 9 itu berarti bintangnya NU. Amin, udah betul. Semua yang hadir bersama Bu Lurah, yang barusan hadir membersamai kita doakan juga Bu Lurah sehat walafiat. Ibu Lurah kita doain selalu rizkinya lancar juga, keluarganya selalu sehat. Kita juga semua sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah, dan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang di belakang ada yang nguap gitu, baru mulai ceramah ini. Ayo tim hadroh, pukul lagi biar nggak nguap, biar jantungnya berdetuk tuk 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 gitu semua. Ayo tim hadroh, sholawat tibil qulub. Yang pegang mic biar saya saja. Bu, semangat ya Bu. Yang hafal semangat, yang nggak hafal mangap-mangap saja. Yang baca sholawat tibil qulub semoga hatinya semakin tenang, jiwa dan tubuhnya semakin sehat, dan semangat membaca sholawat tibil qulub nanti menghadap Allah biqalbin salim. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Masa ada yang ngantuk? Imamun Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, man jama'a, siapa yang berkumpul-kumpul li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya itu lalu dibacakan sejarah Nabi Muhammad, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, bersama saudara-saudara kita, wahayya lahum ta'aman, lalu dihidangkan makanan. Ada makanan gak Bu? Pak, ada makanan gak di belakang? Kue masih ada? Udah habis apa udah masih ada? Habis dimakan apa dimasukin tas? Dimakan. Wahayya lahum ta'aman, dihidangkan makanan. Wa amila ihsanan, dan diisi dengan amal-amal yang baik. Ada bacaan Quran, ada bacaan maulid Nabi, ada sambutan-sambutan. Insya Allah itu jadi amal baik semua. Kalau sudah berkumpul, dihidangkan makanan, dibacakan sejarah maulid Nabi, dibacakan Al-Quran, apa kata Imam Syafi'i? Orang yang berkumpul tersebut, ba'athahullah, Allah nanti akan dibangkitkan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, ma'as siddiqin was suhada was solihin, nanti dibangkitkannya bareng-bareng beserta dengan orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Amin ya rabbal. Jadi Bapak Ibu yang sering hadir acara begini sudah punya tiket. Tiket apa? Tiket nanti dibangkitkan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Satu, hadirnya kita di cuaca yang sedikit terik, panas, mungkin ada yang kegerahan kipas-kipas, keringetan nggak Bu? Biarin keringatnya, jangan dilap. Keringat yang hadir di acara maulid Nabi, insya Allah nanti jadi saksi sebagai wujud salah satu cinta kepada Nabi. Amin. Maka hadirnya ibu dengan rasa cinta tidak? Saya tanya, Bu jawab dengan kompak, ibu cinta nggak sama Nabi? Jawabnya masih malas-malas. Ibu cinta nggak sama Nabi? Sama suami? Sama duit? Dua kencengan duit. Bapak Ibu hadir di majelis ini dengan membawa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, nanti bersamaku di dalam surga. Makanya saya dari tadi sambil nunggu naik panggung, saya lirik-lirik ke wajah-wajah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak makan gak kelihatan, saya di belakang. Wajah ibu-ibu dari tadi gak ada yang cemberut, gak ada yang merengut, gak ada yang besengut, gak ada yang mereketut. Semuanya murah senyum. Wajhun malihun, wajah yang murah senyum, wajah yang ceria, semeringat, insya Allah calon-calon penghuni surga. Jadi kalau datang ke maulid Nabi harus senang Bu. Walaupun tadi saya singgung, walaupun ada yang punya utang, insya Allah dengan hadirnya maulid Nabi, utang ibu nanti lunas, dibayar. Dibayarnya diberikan jalan yang mudah oleh Allah. Amin. Maka yuk, orang yang cinta Nabi mesti disayangi. Amin. Dimadroh, siap-siap. Dimadroh, siap-siap. Pukul.
pukul. Orang yang cinta Nabi mesti disayangi. Amin. Entar. Oh, sholawat entar. Udah semangat baik udah. Hidup di dunianya mesti dirahmati. Amin. Semua kebutuhannya bakal dicukupi. Besok di akhiratnya mesti disyafaati. Salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashab biman qad wahaba wal ali wal ashab. Bapak-bapak di belakang ngotongin apa itu ya? Aromanya sop kambing itu ya. Wah, ngasih kode ini Ustaz ceramahnya jangan lama-lama ini. Sopnya udah mateng katanya. Ibu nanam padi di pinggir kali. Bu bilang cakep apa bu? Belum ngeliatin sop semua kan? Nanam padi di pinggir kali. Yang hadir maulid Nabi saya doakan banyak rezeki. Nanam padi di tengah sawah. Yang hadir maulid Nabi hidupnya tambah berkah. Udah, piring cepetan lewat piring. Yang mengganggu konsentrasi nih piring ini. Pinter banget ini ketua panitianya. Sengaja diliatin biar ceramah jangan lama-lama. Ibu ngaku cinta sama Nabi harus ada bukti. Ibu ngaku cinta sama suami, buktinya nurut sama suami. Bapak cinta sama istri, buktinya sayang dan setia sama istri. Betul bu? Anak yang cinta kepada orang tua, buktinya pun berbakti kepada orang tua. Cinta sama Nabi, ibu buktinya apa? Nih Masjid Al-Hadi, belah mana masjidnya ini? Sebelah mana masjidnya? Jauh apa dekat? Ini masjid, ada pengajian tidak? Ibu-ibu ada ngaji? Bapak-bapaknya ada yang ngaji? Tuh, kalau ibu ngaku cinta sama Nabi, ayo rajin kata orang Cirebon bu. Saya kan orang Cirebon bu, ngaji itu ngatur jiwa. Ngaji ngatur. Karena orang yang jarang apalagi nggak pernah ngaji, jiwanya akan kesasar. Ayo rajin ngaji kalau ngaku cinta sama Nabi. Kenapa? Orang yang rajin ngaji ilmunya ditambahi. Amin. Hidup di dunianya penuh dengan rizki. Amin. Banyak saudaranya pahala dipenuhi. Besok di akhiratnya dapat ridho ilahi. Salli wa sallim salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tubuh rajin ngaji. Kalau orang sana bu, kalau ibu kalau mau ngaji itu biasa manggil-manggil. Ibu juga di sini manggil-manggil kalau mau ngaji. Manggil siapa? Manggil jamaah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian
janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Gitu ya. Yang malas ngaji nyautin, ibu-ibu saya nggak ngaji. Emang kenapa? Di rumah sibuk mencuci. Mencuci apa? Mencuci kolor suami. Emang kenapa dicuci? Semalam ngompol 2 kali. Yang males-males, yang rajin maka yuk rajin ngaji. Bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin ngaji. Istri yang rajin ngaji dengan yang jarang rajin ngaji beda, Pak. Kalau yang rajin ngaji pulang ke rumah salamnya fasih. Pulang dari kemana-mana tuh salamnya fasih. Tok tok tok, assalamualaikum. Yang rajin ngaji tuh bener salamnya. Tapi yang jarang ngaji, apalagi nggak pernah ngaji, salam tuh asal jeplak aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa artinya melikum? Suaminya jarang ngaji juga, dari dalam rumah jawab lam. Coba melikum sama lam artinya apa? Beda tuh, Pak. Istri yang rajin ngaji, dia paham bagaimana berbakti kepada suami. Amin. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, sekali lagi ayo, saya lihat bapak-bapak udah kelihatan rambutnya udah banyak yang putih. Ibu-ibu juga kalau buka jilbab udah ada yang putih ya? Ada ya? Emang kenapa Ustaz rambutnya putih? Rambutnya banyak putih, alamat dekat. Jawab yang kencang. Romanya takut bener, ulang. Rambutnya banyak putih, alamat dekat. Pintar. Mata pandangan kabur, alamat masuk. Pintar. Pipinya pada kendor. Bu, masih kenceng apa udah kendor? Wih, ngakunya kenceng. Karena angin udah bro. Pipinya pada kendor, alamat mujur. Tuh ngalor bener. Giginya pada ompong. Ada yang ompong di sini? Ada. Giginya pada ompong, tanda bakal digotong. Salli wa sallim iman alam badan. Salli wa sallim iman alam iman qad wahada wal ali wal ashab. Yang belakang protes, Ustaz yang cepat mati mah rambut putih doang, yang hitam juga banyak yang mati. Betul Bu? Mati tidak mengenal warna rambut, mati tidak mengenal waktu. Kapan saja bisa, di mana saja bisa. Makanya dulu ada lagu, raja-raja mati, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, pak direktur, tukang cukur, bapak RT. Woi, banyak kubur. Waduh, Pak RT, warganya Romanya senang banget Pak RT mati. Bapak RT mati, udah didoain sampai 200 tahun tadi ya. Tetapi kapanpun ajal tiba, kapanpun saat maut itu datang, tidak perlu Bapak Ibu takuti. Yang ditakuti ketika ajal tiba, bekal kita belum punya. Yang kita takuti ketika maut datang, amal ibadah kita masih sedikit. Maka saya senang banget hadir di sini di acara Maulid Nabi. Walaupun sedikit panas ibu-ibu,
tapi suasana begitu segar, ada nilai-nilai persatuan di sini. Lagu Indonesia Raya tadi kita lakukan bersama-sama, dinyanyikan bersama-sama. Di dalam lagu Indonesia Raya, Bu, yang diciptakan oleh, Bu, ada yang tahu nggak siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Hah? Siapa? Nenek-nenek luar biasa. WR. Orang mana itu, Bu? WR Supratman orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Apa yang disampaikan syair tadi? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Yang dibangun apa dulu? Ruhani dulu. Maka Maulid Nabi di sini harus kita bangun nilai-nilai persatuan, nilai-nilai jiwa kebersamaan, nilai-nilai jiwa kerukunan. Dalam NU ada 3 jenis kerukunan, Bu. Ada yang disebut rukun antar sesama Islam, yang disebut dengan, "Woi, pada kemana sih itu? Pada pulang ya? Bareng dong pulangnya. Woi, kasihan deh gue, masih drama ditinggal pulang." Iya. Yang pertama, kita bersaudara sesama Muslim. Yang kedua, kita bersaudara sesama bangsa atau setanah air. Dan yang ketiga, kita semua saudara sesama manusia. Apapun agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka sesama manusia, saudara kita. Mereka satu bangsa Indonesia, saudara kita. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah di majelis ini luar biasa, saudara-saudara kita yang Kristen, yang berbeda agama pun ikut berpartisipasi dalam acara Maulid Nabi. Keren banget di sini. The 9 Resident, tepuk tangan. Jangan sampai Maulid Nabi rajin, masih baik senang berantem sama tetangga. Maulid Nabi rajin hadir, ada baik yang masih bermusuhan, berarti Maulid Nabinya belum menjiwai. Ini akan saya sampaikan, izin Pak RT atau DKM. Ini akan saya sampaikan acara Maulid Nabi di sini. Dalam ceramah saya di mana-mana adalah kolaborasi, bersatu dengan saudara-saudara kita yang sesama dan yang bukan Islam pun bersama-sama hadir. Setuju, Bu? Iya, itulah makna Maulid Nabi. Piring lagi. Banyak banget piring yang diangkat-angkatin ini. Udah, langsung ke materi ceramah saya nih, Bu. Pulang dari sini, diinget-inget, Bu, kita semua di akhirat pengen masuk surga apa masuk neraka? Yang jawab yang kompak, pengen masuk surga apa masuk neraka? Dimasukin apa masuk sendiri? Ayo jawab. Ibu pengen masuk surga apa masuk neraka? Dimasukin apa pengen masuk sendiri? Hah? Masuk surganya dimasukin apa masuk sendiri? Pengen masuk sendiri. Banyak banget model kayak gini pengen masuk sendiri. Kagak bisa. Kita tidak akan bisa masuk surga tanpa Nabi kita, Nabi Muhammad. Iya, kita ini nanti model-model semuanya akan dimasukkan. Bukan masuk sendiri, dimasukkan, dibantu syafaat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Laid As-Samarqandi menerangkan ada 5 golongan yang wajib masuk surga. Berapa, Bu? Berapa, Pak? Ingat-ingat. 5 golongan ini insya Allah Bapak Ibu ada di dalamnya. Amin. Yang pertama, khamsatun wajabat lahumul jannah.
Yang pertama dari 5 golongan tersebut, al-mar'atu as-solihatu al-muti'atu li zawjiha, istri yang nurut sama suami. Tuh golongan pertama yang bakalan masuk surga, istri yang nurut sama. Kata ibu-ibu, yes, saya banget gitu. Saya banget itu. Saya kan nurut banget sama suami. Ini suara saya agak serak ini. Nih, panitia ngasih air gak dikasih gelas agak susah aja minumnya ya. Bu, nomor 1 golongan siapa tadi? Istri yang nurut sama. Ibu-ibu nurut gak sama suami? Hah? Enggak. Pak, ada yang ngaku tuh Pak. Ya, di sini mah yang hadir Maulid Nabi semuanya nurut sama suami, amin. Kalau disebut istilahnya istri yang solihah. Ibu pengen jadi istri yang solihah, lihat ke depan Bu. Tangan saya ada berapa nih jarinya? Istri itu hurufnya 5. I, S, T, R, I, 5. Pengen jadi istri yang solihah, nih amalin 5 huruf ini. I, insan, artinya manusia. S, sabar. Bu, kalau jadi istri banyak-banyak sabar. Baik suami lagi gak punya duit maupun suami lagi banyak duit, harus sabar. Lah Ustadz, banyak duit kok sabar? Iya, kalau istri yang suaminya banyak duit gak sabar, biasanya belanja mulu, boros. Betul Pak? Oh betul. Sabar, baik lagi gak punya duit maupun lagi banyak duit. T, I, S, T, T, taat sama suami. R, ramah sama suami. Suami sendiri ini kadang-kadang kebalik, sama suami orang ramah banget, sama suami sendiri galak. Ada yang begitu? Ada orangnya? Yang mana orang yang mana? Nggak ada di sini ya. Sama suami galak banget. Orang sono. Bukan orang sini, orang sono. Tapi begitu saya orang sononya pindah dari sini katanya. R, ramah. I-nya iman. Istri itu insan yang sabar, yang taat, yang ramah dan iman. Maka insya Allah jadi istri yang solehah. Kalau kata Bang Haji Roma, bagaimana lagunya Bu? Ketua DKM boleh nggak saya nyanyi? Boleh? Boleh ya? Minum dulu, gelasnya baru datang soalnya. Dari tadi dikokok mulu. Udah, yang banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Maklum Bu, saya ngomong mulu dari mana-mana tiap hari. Semalam pulang maulid dari Setu, pulang jam 12:30, ngomong juga. Besok saya ke Bandung, lusa saya ke Tangerang, besoknya lagi ke Banten. Kalau ada yang undang, kalau ada yang iya. Apa kata Bang Haji Roma Bu? Dengan istri yang solehah, Bang Haji Roma mabuk nyanyi itu berdasarkan hadis, bukan asal nyoret-nyoret, bukan asal bikin tulisan syair, berdasarkan hadis. Kata Bang Haji Roma, hanya istri yang solehah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Kata siapa Bu? Bang Haji Roma. Maka Bu, jadi istri yang solehah, tuh amalin. Bapak pengen punya istri yang solehah, amalin 5 huruf yang melekat pada kata suami. S-U-A-M-I. Sama-sama 5 Bu ya. Jangan pengennya doang Pak. Amalin 5 huruf ini, amalin.
S semua, U uang, A adalah, M milik, I sepakat, setuju? Dengerin tuh Pak, suami yang nyembunyiin duit dari istrinya dijamin rezekinya seret. Senang banget ibu-ibu, senang banget. Udah Pak, gak usah disembunyiin, bilang aja, Bu, nih gajiku nih 20 juta sebulan, tapi aku masih punya orang tua, aku masih punya ibu, ayahku masih ada, mereka sudah tua. Dari gajiku ini, ridho dan ikhlasnya akan aku berikan kepada kedua orang tuaku. Ngomong aja begitu Pak. Setuju Bu? Udah setuju aja ibu mah Pak. Ini mah gaji 20 juta, ngakunya 5 juta. Itu namanya suami ODP. Itu ODP Pak, ora danta pisan. Ayo Pak, berapapun penghasilan kita, ibu kalau pengen nanya cinta suami ibu, udah gampang. Duit suami ibu dari manapun sumbernya, kalau dia memberikan atau melaporkan kepada ibu, tuh itu cinta suami ibu tuh luar biasa. Ayo Pak, suami Pak, suami, semua uang adalah, apalin Bu, apalin. Pulang dari sini Papa ingat suami. Iya, udah keluarin semua dompetnya tuh. Tuh katanya tuh. Sini buat beli bensin, sini buat beli rokok, sini buat operasional. Tinggal minta aja Mas. Tuh. Istri yang soleha. Kayak sekarang nih dandan cakep-cakep. Besok juga cakep-cakep tiap hari begini. Istri yang soleha, suami pulang kerja dandan. Ayo, dandan enggak? Pret. Suami pulang jam 6, ibu jam 5 udah dandan rapi. Begitu dandan rapi, biasanya ibu dandan mau kemana? Kondangan. Ibu nggak biasanya jam 4:30 dandan. Pakai bedak merah bela, sari ayu, 52, bedak mambo, bedak pipa. Kata anak, ibu mau kondangan? Enggak, ibu dandan mau jemput ayah. Jemput ayah di mana? Mau di bandara. Bandara depan pintu. Ayah mau pulang kerja. Kata anak, tumben dandan. Udah praktekin Bu, suami jam 5 pulang kerja, ibu udah rapi dandan. Begitu suami kelihatan, tuh suamiku pulang. Suami dari jauh udah ngeliat, ibu udah menyambut. Apa kata suami dalam hatinya? Ya Allah, tadi di jalanan aku sering banyak ketemu perempuan cantik, ternyata di rumah ada istriku yang lebih cantik. Begitu semakin dekat suami ibu nyanyi, indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Romannya lupa sikat gigi habis makan jengkol. Istri yang soleha dan cantik untuk suami. Jangan kayak orang sono, suami pulang maghrib, rambut acak-acakan, pakai daster sebelah kiri sobek, pakai BH sebelah kanan pakai peniti. Itu suami masuk rumah, masuk kamar, boro-boro salam yang dibaca Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, karena disangkanya ketemu Mamedi. Begitu dibuka, ternyata istriku. Dipeluk juga istriku. Kena peniti yang sebelah kanan. Istri kita bukan Pak? Bukan Pak ya? Di sini mah nggak ada yang begitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Ayo buktiin besok dandan rapi. Begitu langsung menyambut suami, cium tangan suami. Pernah nggak nyium tangan suami begitu? Hah? Belum pernah? Ya Allah Bu, ibu kalau jadi istri soleha, nanti di surga bakalan jadi bidadari suami ibu. Mau nggak? Ibu mau nggak jadi bidadari suami ibu di surga? Oh jawabnya semangat. Ibu mau nggak jadi bidadari suami ibu di surga?
Pak, mau nggak istri kita yang sekarang jadi bidadari Bapak di surga? Mau? Semangat, mau Bapak mah. Rupanya ragu. Emang benar ini, istri yang solihah nanti di surga bakalan dirubah oleh Allah jadi bidadari. Makanya ada lagunya almarhum Ustadz siapa itu? Jepri. Judulnya apa Bu? Bidadari. Ada yang apa? Kita nyanyi lagi. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, menjadikan engkau istriku, engkaulah. Bapak yang jawab. Bapaknya menang baik. Praktekin Pak, ntar pulang. Kalau Bapak nggak hafal ujungnya aja Pak. Ibu Bapak panggil istri Bapak. Bu, ada Bapak. Engkaulah bidadari surgaku. Kata ibunya, prek. Jangan prek. Amin ya robbal. Istri yang solihah nanti jadi bidadari, suami yang soleh di surga. Amin. Ini saya kalau ngomong begini ada yang nanya tuh, Ustaz, kalau suami saya 2, nanti saya buat siapa di surga? Hah? Oh ibu suaminya 2. Yang pertama meninggal Ustaz, karena masih muda saya nikah lagi. Berarti kan suami saya 2. Dua-duanya soleh Ustaz, insya Allah saya pun solihah, nanti di surga saya buat siapa? Itu saya cari-cari ketemu juga akhirnya Bu. Bagi mereka yang pernah punya suami 3 bahkan mati lagi, nikah lagi, mati lagi, nikah lagi, akhirnya punya suami 3 sampai hayatnya, nanti oleh Allah di surga disuruh milih. Bu, ini suami-suami Bu. Ya, silakan kau pilih suamimu yang paling baik akhlaknya. Tuh, patokannya apa? Akhlak. Maka yang kedua, orang yang wajib masuk surga wasahibul khuluqil hasan. Orang yang hidup bertetangga dengan akhlak yang baik. Tidak melihat agama, tidak melihat suku. Mereka tetangga kita harus berakhlak yang baik. Ibu kalau masak, bau masakannya nyampe ke rumah sebelah. Ibu masakin apa kuahnya dibanyakin, maka tetangganya dibagi enggak? Dibagi enggak? Dibagi apanya? Kuahnya doang sama isinya. Dibagi tetangganya tuh, nah isinya. Itu namanya akhlak sama tetangga. Ibu tetangganya sakit, akhlaknya bagaimana? Dijenguk. Tapi kalau jenguk tetangga yang sakit, apalagi di rumah sakit, jalannya miring. Kok miring Ustaz? Nenteng parcel 5 kilo kan miring tuh. Nenteng parcel. Seneng gak yang dijenguk? Seneng. Kalau mau jalannya tegak, ngantongin amplop. Begitu sampai rumah sakit, ibu sakit apa? Ini dada masih deg-degan. Udah minum obat belum? Udah, nih buat nambahin beli obat. Seneng gak yang sakit? Seneng. Pengalaman saya waktu sakit, banyak saudara, tetangga, jamaah jenguk, banyak yang ngasih amplop. Ustaz Humedi pernah sakit, banyak ngasih amplop gak ya? Banyak. Dalam hati, ya Allah jangan sembuh dulu, ya Allah jangan sembuh dulu, jangan sembuh dulu. Jadi kayak orang kondangan. Orang yang tetangganya sakit, ibu jenguk, pahalanya ibu dapat doa 70.000 malaikat. Tuh, makanya buruan. Kalau ada orang sakit, buruan. Buruan apa? Jenguk, dalam hati ngomong, alhamdulillah saya bakalan dapat doa 70.000 malaikat. Kalau jenguknya nyenengin yang sakit, caranya tadi jalannya miring atau ngasih jangan nakut-nakutin.
Kalau nakut-nakutin gak ada berdoa. Ibu sakit apa? Dada berdebar-debar. Udah berapa hari? 3 hari. Wah. Saudara saya 7 hari mati. Itu mah namanya nggak ngibur. Namanya nakut-nakutin. Yang begitu mendapat pahala. Akhlak dengan tetangga. Kalau ngomong saling menjaga. Jangan sampai nyakitin. Bu, zaman Nabi ada yang lapor. Ya Rasulullah, ada seorang yang kalau siang dia puasa rajin, kalau malam dia qiyamul lail, tasumun nahar wa taqumul lail. Kalau malam dia sering sholat malam, kalau di siang dia sering puasa sunnah. Tapi tu'di jironaha bilisaniha, dia tuh kalau ngomong sama tetangga sering nyakitin. Bagaimana ya Rasul orang yang seperti itu? Nabi yang jawab, innaha min ahlin nar. Orang yang seperti itu calon penghuni neraka. Padahal kalau malam sering sholat malam, kalau siang sering puasa sunnah. Gara-gara mulutnya sering nyakitin tetangga, sering gunjing tetangga, tuh sholat malamnya sia-sia, puasa sunnahnya sia-sia. Makanya Bu, pulang dari sini ingat-ingat, Nabi itu satrul uyub. Nabi itu orang yang pandai nutupi aib. Tuh Nabi. Satu ketika Nabi lagi makan bareng-bareng di Masjid Nabawi, makan daging onta, lagi sama sahabat. Bu, tiba-tiba ada yang kentut. Lagi makan bareng sama Nabi, ada yang kentut. Kentutnya tuh nggak bunyi, tapi menyengat hidung. Kentut kan ada 2 macam Bu. Itu biasanya nggak bau, kencangnya doang. Ada yang menyengat hidung biasanya itu. Ini lagi sama Nabi lagi makan, ada yang kentut, baunya menyengat. Sahabat marah. Siapa yang ngentutin Nabi? Nggak ada yang ngaku. Takut, nggak bisa ditahan-tahan. Lalu Abu Hurairah ngomong, ini pas waktu mau sholat isya. Sebelum sholat isya makan dulu tuh, Ahlus Suffah namanya. Kata sahabat Abu Hurairah, kalian boleh tidak ada yang ngaku. Sebentar lagi kita sholat isya. Yang wudu, yang bakar, dia yang kentut. Katanya. Wudu yang kentut gemeteran Bu, bakalan ketahuan. Bakalan digempong sama sahabat Umar. Tapi Nabi satrul uyub, pandai menutupi aib. Apa kata Nabi? Man akala lahmal jazur, siapa yang habis makan daging onta, fa'alaihil wudu, semuanya berwudu. Yang kentut selamat, semuanya berwudu. Maka akhlak bertetangga, pandai-pandai nutupi aib. Apalagi aib suami sendiri. Ini mah diumbar kemana-mana. Bu, kenapa suamimu? Suami saya. Kenapa emang? Udah ngampleh. Ya Allah, suaminya diomongin sama tetangganya. Hati-hati. Tuh, 2. 3, yang wajib masuk surga, anak yang berbakti kepada orang tua. Wal waladu al muti'u liwalidayhi. Anak yang menyenangkan orang tua. Bapak Ibu, panggil anak kita nanti. Panggil depan kita. Nah, coba kamu baca doa untuk orang tua. Bisa tidak? Tes di depan orang tua. Jangan sampai anak kita tidak bisa. Coba anak-anak, coba siapa yang bisa baca doa orang tua? Sini, Pak Ustadz mau kasih hadiah. Mana? Nah, sini. Sini sayang. Ayo, tolong banser naikin sini. Murah sayang, sini. Ayo, gendong sini, naikin gendong sini. Sini aja. Nah, sini sayang, cantik di depan Pak Ustadz. Namanya siapa? Asya. Asia apa Asya? Asya udah sekolah belum? Udah. Kelas berapa? Bimba. Anak soleha. Coba Asya nanti kalau udah gede pengen jadi apa cita-citanya? Ustazah. Wah, tepuk tangan buat Asya.
Coba Asya baca doa untuk kedua orang tua yang kencang. Bismillah dulu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi diriku di waktu aku masih kecil. Amin. Tepuk tangan buat Asya. Asya sayang nggak sama ayah? Jawab. Iya. Sayang sama bunda? Iya. Manggilnya ayah apa ibu? Ayah. Terus manggilnya bunda apa mama? Uma. Hah? Uma. 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 Ayah Uma. Ayah sama Uma. Ayah sama ayah ada? Ada. Ibu ada? Ada. Ada di mana? Rumah. Ya. Ada di rumah. Oh ada noh katanya. Doanya noh umanya noh. Ya udah nih Pak Ustadz kasih hadiah buat beli apa? Bakso. Buat beli apa uangnya? Udah. Buat beli apa? Burger. Apa? Burger. Burger. Oh bukan nasi uduk. Oh enggak, nih Pak Ustadz dikasih buat beli burger. Nih 1, 2. Ayo cium tangan. Anak lu gendong lagi, gendong, gendong, gendong. Iya, Asya, anak soleha. Ini betapa bahagianya. Anak-anak kita jangan sampai tidak bisa membaca doa untuk kedua orang tua. Ya. Yang keempat, ada berapa suan tadi Bu? Ada berapa? Ya lupa dah. 5. Yang keempat, yang wajib masuk surga wal mutawaffa ila tariqi Makkah. Orang yang pergi ke Mekah mau haji ataupun mau umroh, takdirnya meninggal di sana. Ibu mau berangkat haji? Mau meninggal di sana? Nggak mau. Pengennya balik lagi ke rumah Ustaz. Ya. Tapi kalau takdir Allah menentukan meninggal di sana, insya Allah ibu masuk golongan yang keempat. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Siapa yang kata Nabi wajib masuk surga? Man adzana. Orang yang senang adzan, yang disebut muadzin. Min masajidillah, di masjid-masjid, imanan wahtisaban, adzannya mengharap ridho dan pahala Allah. Di Masjid Al-Hadi ada yang suka adzan tidak? Aki-aki anak muda. Aki-aki apa anak muda? Hah? Aki-aki. Ayo, yang suka adzan nih, ada hadis yang nerangin wajib masuk surga kalau adzannya mengharapkan pahala dan ridho dari. Makanya tolong para muadzin, kalau adzan lihat tulisannya. Kadang kelihatannya enak tapi salah. Ajarin ketua DKM, para muadzin. Enak tapi kadang salah. Contoh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ada wanya, ada huruf wawunya. Kedengarannya enak. Allahu Akbar. Tuh, hati-hati. Ada lagi kedengarannya enak tapi salah. Allahu Akbar. Barnya dipanjangin. Allahu Akbar. Ini salah fatal.
Maka tolong yang suka adzan, sudah ada tiket dari Nabi, engkau termasuk golongan yang kelima yang bakalan nanti wajib masuk, terutama adzan subuh. Kalau bisa anak muda yang suruh adzan ketua DKM. Kalau aki-aki kan acolah tuh khairun minan naum. Udah batuk-batuk namanya maklum aki-aki. Yang muda, as-salatu khairum minan naum. Ibu kalau sudah bangun duluan, bangunin bapak. Bangunin bapak untuk sholat. Jangan bangunin yang lain. Bangunin pak, subuh. Bapaknya mengos. Ibu jangan putus asa. Pak, subuh. AC. Hangat selimutnya. Ibu jangan putus asa, lebih sayang. Pak. Langsung bapak. Iya bu, ya bu. Itu namanya istri menolong iman suami. Wa zaujatun tu'inuhu ala imani. Kenapa bapak ibu harus lebih kuat membangunkan masing-masing? Punten, maaf. Orang kalau sudah mendengar as-sholatu khairum minan naum, tidur lagi, pules lagi. Maaf. Balas syaitan fi uduni. Setan bakalan mencingi kedua telinganya. Kencingnya setan bukan dalam bentuk air, tapi orang yang sering dikencingi setan saat subuh, karena dia tidak sholat subuh, nanti kebiasaan saat suara kumandang adzan berbunyi, kupingnya pura-pura budek. Allahu Akbar. Sholat. Baru juga adzan. Qomat, baru juga qomat. Nunggu apa lagi? Anak ibu juga sama. Kalau tidak dibiasakan, nanti akan jadi kebiasaan meninggalkan sholat subuh. Nih, yang masih punya bayi, tolong juga kalau baru menyusui jangan langsung dikasih air susu sapi. Ini baru lahiran langsung susu sapi. Jangan. Nanti anak susah diajak sholat. Kenapa Ustaz? Nah, sholat. Sapi bunyinya. Nah, ngaji. Moh mulu jadinya. Gara-gara langsung dikasih susu. Tuh, 5. Ayo, ibu juga saya kasih hadiah. Siapa yang ingat 5 golongan yang wajib masuk surga? Maju, ayo. Ibu, maju sini bu. Ada mic ke mana mic? Nih mic nih. Ini bu. Nyala nih. Tes. Bu, sini bu. Biar yang lain ingat. Tes. Operator tambahin satu lagi mic. Nah ini dia. Ibu boleh di sana, boleh di sana, biar nggak panas. Di situ aja, ya. Ibu jangan baca, tapi ingat, harus ingat. Bu, berdiri, jangan bu berdiri ngadep jamaah sono. Oh, dekat nih tiang ini. Ibu namanya siapa? Ibu Epi. Ibu Mumun. Ibu Sundanya di mana? Oh, di Tasik. Nih. Ya, Ibu sebutkan 5 golongan yang wajib masuk surga yang tadi saya sampaikan. 1. Yang bagaimana tuh si soleha? Hah? Taat dan nurut sama ibu udah punya suami? Awas, tenang, pulang. Aku udah jawab menurut sama suami. 2. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Cakep. 3. Orang yang baik kepada tetangganya tanpa membeda-bedakan agama. Betul. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dikit banget tadi ngomong. Iya.
berakhlak yang baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Selama hidup berdampingan, semua harus berakhlak yang baik. 3. Orang yang pergi ke Mekah. 3. Oh, udah. 4. Orang yang pergi ke Mekah untuk haji atau umroh dan meninggal di sana. Mau Pulang. pulang lagi, tapi kalau tadi tidak bisa mengelak, betul. 5. 5 yang berhaji dengan semata-mata karena Allah. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa Ibu Epi. Yang mana suaminya nih ya? Mana suaminya? Tar dulu, belum selesai. Tar dulu. Ya, Ibu, ini bicara 5. Sekarang Ibu apal nggak Pancasila? Apal nggak Pancasila? Tilok. Apal nggak Pancasila? Lupa. Siapa yang apal Pancasila sini? Ibu-ibu. Denain residen masa ngapal Pancasila. No, yang belakang. Kasih mic yang belakang. No, kerudung Pancasila, kerudung kasih. Ya, Ibu Epi nggak hafal Pancasila. Pak RT, ini Ibu Epi nggak hafal Pancasila, Pak RT. Ibu siapa namanya, Bu? Pegang mic-nya. Iya, Ibu, iya. Siapa namanya? Jaziro. Iya. Hafal Pancasila. Bahwa Oke, siap. Pancasila 1. ketuhanan yang Maha Esa. 4. Lah, apa? Keadilan sosial. Ya. Udah tuh Pak Ustaz. 1. Untuk ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kesatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial. Dibantu ini. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permuasaan perwakilan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tepuk tangan. Banser, kasih gocap-gocap sama ibu tadi. Bagi gocap-gocap hadiah. Oh, pergi. Kasih. Buat beli bakso ya, Bu. Buat beli bakso, Dah. Alhamdulillah. Tadi saya dapat kode, Ustaz, sopnya udah tambah dingin. Iya, apalagi Imron, rumahnya udah keroncongan itu. Iya. Jadi Bu, saya senang silaturahim di sini dan saya akhiri. Nanti yang doa ada guru kita, ikan kakap, ikan patin. Bu bilang cakep apa Bu? Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Ada itik dimakan tikus. Ada itik dimakan tikus. Ketua DKM, tolong ada kue, siapin plastik, mau saya bungkus. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang telah dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Dede Ismail Zulkarnain SPDI. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Di antaranya yaitu bagaimana kita perlu berkumpul dan mengisi hati kita agar jiwa kita tidak kosong dan tidak tersesat. Dan juga tentang 5 golongan yang wajib masuk surga, yang pada poinnya adalah tentang berakhlakul karimah,
kepada sesama, termasuk kepada tetangga, suku, bangsa, dan agama, agar persatuan dan kesatuan selalu terjaga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan berkah dari acara pada hari ini. Dan sebelumnya, kami menghimbau kepada seluruh jamaah agar tidak meninggalkan tempat, karena setelah selesai acara ini kita sudah menyediakan jamuan untuk para jamaah semua. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan tempat. Mari kita bersama-sama kumpul bersama untuk mengambil berkah dari acara pada hari ini. Semoga momen kita ini akan menjadi kenangan di masa yang akan datang. Demikianlah acara demi acara yang telah kita lalui sampai akhirnya kita di penghujung acara. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan ketidaksesuaian dalam acara pada hari ini, baik itu secara waktu, tempat maupun acara. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat-kalimat dari saya yang kurang berkenan dan tutur kata saya yang tidak sopan. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Imran Rosyadi SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari berapa orang tadi yang wajib masuk surga? 5 orang, apalagi kita termasuk semuanya. Amin ya robbal. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan salah kita, dan kita membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan juga kita ketika meninggal tetap bisa mempertahankan iman dan Islam kita. Mari sama-sama kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Barang Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min dambil azim. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liauladina wa azwajina wa jamaat wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa talamina wa jama'atina ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا هذا من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل الفضل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر ومن أهل الجود والضيق إنك على كل شيء قدير. واكتب اللهم السلامة والصحة علينا وعلى أهلنا وعلى قريتنا وعلى بلادنا إندونيسيا خاصة وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بلغنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مقابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أيقظ قلوب العلماء والمسلمين من نوم غفلتهم العميق واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعيتنا جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركاته فلنحيينه حياة طيبة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش وسوء لعلهم يتقون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. كل من يمنع والله الموفق الى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pada pulang dulu ya Bu. Mari kita sama-sama menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Nah,